Gila, ini bisa jadi awal kehancuran sebuah legenda. Gudang garam, pabrik rokok yang asapnya udah kayak bagian dari DNA bangsa kita, sekarang lagi megap-megap di ambang krisis parah. Ini gila banget dan ini bahaya, karena bukan cuma soal pabrik, tapi nasib jutaan orang dari petani sampai buruh bisa jadi taruhannya. Ya lupain dulu semua berita politik yang bikin pusing. Ini lebih gawat. Kenapa? Karena raksasa yang omsetnya ratusan triliun yang kita kira bakal jaya selamanya, tiba-tiba labanya ambles lebih dari 80%. Lah kok bisa jadi gini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar ini semua gara-gara Bu Sri Mulyani ngambek dan mau bikin harga rokok semahal harga diri? Ini jelas bikin panik banget. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Kita akan menaikkan cukai rokok dalam hal ini sebesar 12,5%. Presiden telah menyetujui untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10% untuk tahun 2023 dan 2024. Oke, tenang, tarik nafas dulu, jangan keburu jual saham warisan bapakmu. Mari kita lihat angka-angkanya, tapi pakai bahasa yang bisa dirasain langsung sama lambung kita, bukan cuma otak. Yang pertama dan paling bikin jantungan adalah laba bersih gudang garam anjlok parah. Di tahun 2023 mereka masih bisa senyum-senyum dengan laba lebih dari 5 triliun rupiah. Tutup buku kemarin labanya tinggal 900-an miliar. Itu tuh turun lebih dari 80%. Biar kebayang ya, ini tuh ibaratnya gini. Tadinya gudang garam ini sekelas sultan yang bisa traktir satu kecamatan makan sate kambing setiap bulan. Sekarang duitnya cuma cukup buat bayar parkir tukang satenya doang. Ya nyesek. Dari triliunan jadi ratusan miliar itu bukan sekedar turun, itu terjun bebas tanpa parasut. Terus data kedua yang bikin panik adalah penjualan rokoknya lenyap 8 miliar batang. 8 miliar batang. Bukan 8 batang atau bukan 8 slop, tapi 8 miliar batang. Dulu mereka bisa jual 61 miliar batang setahun. Sekarang cuma 53 miliar dalam setahun. Analogi liarnya gimana nih? Ya gini deh, kalau satu batang rokok itu panjangnya kita anggap 8 cm, terus 8 miliar batang yang nggak laku itu kita jejerin semua, itu bisa jadi jembatan rokok dari Monas yang di Jakarta itu sampai ke depan Ka'bah Mekah, terus balik lagi ke Monas. Sebanyak itu rokok yang tadinya laku, sekarang cuma jadi pajangan numpuk di gudang. Ngeri. Nah ini pertanyaan sejuta umat, siapa biang keroknya? Banyak yang langsung nunjuk hidung pemerintah ini gara-gara cukai naik terus. Dan ya nggak salah juga sih, cukai rokok itu udah naik 67% dalam 5 tahun terakhir. Gila kan? Itu artinya tiap tahun pajaknya naik terus sekitar 12%. Bisnis apa coba yang bisa bertahan kalau pajaknya bukan cuma gede, tapi naik terus kayak harga tiket pesawat pas musim liburan? Dari sebungkus rokok yang harganya 40.000 itu bisa setengahnya sendiri cuma buat bayar cukai ke negara. Sadis gak tuh? Akibatnya jelas, harga rokok makin gak ngotak. Kalau harga mahal yang beli makin dikit. Kalau yang beli dikit, penjualan turun. Kalau penjualan turun, nah ini nih yang bikin puyeng, stok di gudang numpuk. Dan disinilah tragedi kemanusiaan berikutnya dimulai, karena stok tembakau di gudang penuh sesak kayak KRL di jam pulang kerja. Gudang garam akhirnya bilang stop, kita nggak beli lagi tembakau dari petani. Nah bayangin aja, di Temanggung, Jawa Tengah, pusatnya tembakau kualitas dewa, lebih dari separuh hasil panen mereka itu diserap sama gudang garam. Biasanya tiap panen raya itu pesta. Ya ibaratnya ya petani bisa ganti mobil, renovasi rumah, nambah istri mungkin. Truk-truk dealer datang ke desa nawarin motor baru. Sekarang boro-boro petani yang udah bawa hasil panennya ke pabrik ditolak mentah-mentah. Maaf, gudang kami penuh. Ya misalnya aja gini, gudang garam ini posisinya kayak mama yang panik pas isu minyak goreng langka. Dia borong semua minyak goreng di supermarket pas harganya lagi gila-gilanya 100.000 per kilo. Gas aja. Nah nih maksudnya minyak goreng di sini tuh ibaratnya ya kayak si tembakau ini. Tembakau pas harga 100.000 per kilo, dia stok buat persediaan 3-5 tahun ke depan. Mikirnya kan pinter ya. Tiba-tiba karena dia nolak petani, puluhan ribu ton tembakau itu tumpah ruah ke pasar biasa. Apa yang terjadi kalau barang banjir di pasar? Harganya pasti anjlok. Harga tembakau yang tadinya 100.000 sekarang jatuh bebas ke 20.000 per kilo. Gudang garam sekarang pusing 7 keliling, stok di gudang itu barang mahal semua. Mod produksi rokok modalnya udah tinggi. Sementara itu pabrik-pabrik rokok kecil dan rokok ilegal lagi pesta pora. Mereka bisa beli tembakau super murah dari petani yang putus asa. Hasilnya mereka bisa jual rokok dengan harga jauh lebih murah. Makin menggerus pasarnya gudang garam. Ini bukan lagi gali lubang tutup lubang, ini gali kuburan buat diri sendiri. Tapi ya tunggu dulu, menyalahkan cukai dan rokok ilegal itu terlalu simpel. Ada musuh lain yang paling besar, lebih senyap nggak
tidak kelihatan. Perang dopamin. Orang rokok itu nyari apa sih? Nikotin, asap. Bukan, mereka tuh nyari rasa rileks, rasa plong, pelepasan stres. Secara ilmiah, itu adalah hormon dopamin dan endorfin, hormon kebahagiaan. Dulu cara termurah dan tercepat buat dapetin tendangan dopamin itu ya lewat sebatang rokok. Sekarang zaman sudah berubah bro. Kompetitor terbesar gudang garam itu bukan Jarum atau Sampurna. Musuh terbesarnya adalah paket data internet. Orang sekarang bisa dapat tendangan dopamin yang sama, bahkan lebih kuat dengan biaya lebih murah. Cukup buka TikTok lihat cewek joget-joget, cukup main Mobile Legends sampai savage, cukup nonton series sampai pagi. Semua itu ngasih candu dopamin yang sama dengan rokok, tapi dari layar gadget. Ini yang gagal dibaca sama gudang garam, tapi udah diantisipasi sama kompetitornya dari puluhan tahun yang lalu. Ya lihat aja si Jarum. Sebelum bisnis rokok goyang mereka udah diversifikasi gila-gilaan. Kamu mau transaksi perbankan? Mereka punya BCA. Mau belanja online? Ada Blibli dan Tiket.com. Mau nonton bola? Ada Mola TV. Bahkan sinyal internet yang kamu pakai buat main game itu lewat towernya mereka. Sarana Menara Nusantara. Jarum itu udah kayak gurita, tentakelnya di mana-mana. Terus lihat aja Sampurna. Mereka lebih cerdik lagi. Mereka jual bisnis rokoknya ke Philip Morris pas harganya masih di puncak. Duitnya dipakai buat bangun kerajaan properti, perkebunan sawit raksasa sampai perbankan. Terus gudang garam ngapain? Ketika yang lain sibuk diversifikasi, mereka malah melakukan hal yang luar biasa. Mereka bangun bandara di Kediri. Bandara megah dengan kapasitas 1,7 juta penumpang setahun, tapi yang naik cuma 14.000 orang. Itu lebih sepi dari terminal Kampung Rambutan pas malam takbiran. Ini berat lagi balapan F1, yang lain sibuk upgrade mesin dan ganti ban. Dia malah sibuk ngecat mobilnya pakai gambar pemandangan. Ya ketinggalan jauh. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Apakah kita harus kasihan sama pabrik rokok dan minta pemerintah turunin cukai? Tunggu dulu. Pemerintah itu dapat duit dari cukai rokok sekitar 230 triliun. Gede ya gede. Tapi coba bandingkan dengan biaya yang harus negara keluarkan lewat BPJS untuk ngobatin penyakit-penyakit akibat rokok. Kanker, paru, jantung, stroke. Tahu totalnya berapa? Itu hampir 600 triliun. Ini ibaratnya kita punya angkot setoran sehari dapat 230.000. Tapi tiap sore angkotnya nabrak dan biaya perbaikannya 600.000. Untung atau buntung? Ayo, untung atau buntung? Ya rugi bandar bos. Jadi kalau pemerintah naikin cukai itu bukan karena jahat, tapi karena mereka nombok gila-gilaan buat bayarin tagihan rumah sakit para perokok. Dan ini membawa kita ke bagian penutup yang paling liar. Coba deh kita pikirin polanya. Pemerintah butuh duit, cukai rokok dinaikin, alasannya kesehatan. Sebentar lagi ada tapera, gaji kita dipotong, alasannya buat tabungan perumahan. Semuanya demi kebaikan bersama. Gimana kalau ini semua cuma gladi resik? Gimana kalau nanti buat nutupin defisit BPJS yang makin bengkak, ini pemerintah nggak cuma naikin cukai rokok, tapi bikin kebijakan baru yang lebih gila, cukai gaya hidup. Nggak kebayang aja nanti ada berita pemerintah resmi kenakan cukai dopamin 5% untuk setiap jam main game online, atau pesan kopi susu gula aren lebih dari 3 kali seminggu dikenakan pajak diabetes, atau yang lebih ekstrim cukai begadang nonton Netflix di atas jam 12 malam kena PPN 11%. Ya terdengar gila kan ya. Slip gaji kita nanti isinya bukan cuma PPH sama BPJS, tapi ada potongan cukai rebahan, pajak nonton drakor, iuran wajib mager. Modern nggak tuh kita? Ini mungkin kedengaran kayak bercandaan, tapi ya lihat aja trennya. Apa yang mustahil hari ini bisa jadi peraturan Menteri Keuangan besok pagi. Jadi menurut kalian gimana? Masa depan industri rokok bakal kayak apa ya? Dan siapkah kalian dengan era cukai gaya hidup? Coba tulis kepanikan kalian di kolom komentar dong. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Relung Nalar, karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih sudah nonton, dan ini Relung Nalar.